Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Baiklah, video saya kali ini adalah video terkait tentang informasi seputar kurikulum merdeka yang saya buat berdasarkan atau menurut jenjang ya, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Baiklah, untuk itu kita lihat terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam informasi yang perlu kita ketahui bersama. Baiklah, video saya kali ini adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh semua orang yang butuh informasi keterkaitan tentang apa itu kurikulum merdeka. Baiklah, kita langsung kepada hal atau pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan diberikan opsi dalam melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik. 3 opsi kurikulum tersebut yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek, dan kurikulum merdeka. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil belajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Kriterianya ada 1, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi ya. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka ialah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang inklusif? Inklusif tidak hanya tentang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, tetapi inklusif artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama, dan identitas para peserta didiknya. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak menerapkan kurikulum merdeka? Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Dengan demikian, secara konkret orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak. Memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya, orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku kemdikbud.go.id. Kemendikbudristek terus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, tidak terlalu padat, dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Bagaimana kurikulum mereka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah, juga banyak hal lainnya. Kedua, dari sisi asesmen, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional. Ketiga, dukungan publik.
Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab per jenjang. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum merdeka? Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. 1. Pembelajaran intrakurikuler, dan 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah jam pelajarannya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak berpengaruh terhadap perubahan atau berdampak pada jam mengajar guru. Proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Satuan pendidikan dan atau daerah dapat mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum? Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan oleh 3 metode, yaitu 1. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. 2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD? Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS ini diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Mengapa IPAS mulai diajarkan di kelas 3? IPAS mulai diajarkan di fase B kelas 3 untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial. Apakah pendekatan tematik masih digunakan? Ya, pendekatan tematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan? Mata pelajaran keterampilan untuk peserta didik jenjang SD telah terwadahi melalui mata pelajaran seni. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran atau CP? Capaian pembelajaran atau CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
kaitkan sebagai satu satuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran di PAUD didesain untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan sekolah anak. Apakah capaian pembelajaran CP menggantikan standar kompetensi lulusan atau SKL? SKL tetap menjadi acuan untuk mengukur kompetensi lulusan. Capaian pembelajaran CP bukan mengganti SKL atau STPPA. Dalam rangka kurikulum, CP kedudukannya di bawah standar nasional pendidikan atau SMP setara dengan KIKD dalam kurikulum 2013. Mengapa capaian pembelajaran CP disusun per fase? Penyusunan capaian pembelajaran per fase merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik dapat memiliki waktu yang memadai dalam menguasai kompetensi. Penyusunan CP per fase ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian atau teaching at the right level, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka. Hal ini karena CP disusun dengan memperhatikan fase-fase perkembangan anak. Selain itu, penyusunan CP per fase berguna bagi guru dan satuan pendidikan. Guru dan satuan pendidikan dapat memperoleh keleluasaan dalam menyelesaikan pembelajaran sehingga selaras dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Referensi apa yang bisa digunakan untuk mendukung implementasi capaian pembelajaran atau CP? Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik dapat menggunakan buku teks, buku panduan, dan buku modul ajar yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Pada Satuan PAUD, buku panduan guru terdiri dari buku pedoman pengembangan pembelajaran, elaborasi masing-masing elemen CP, pengembangan pembelajaran basis buku cerita atau untuk penguatan literasi dini, dan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Jika hanya satu capaian akhir per fase, maka bagaimana peserta didik mengejar ketertinggalan? Peserta didik mengejar ketertinggalan dengan cara guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar mampu memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Apakah peserta didik akan selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran? Peserta didik tidak selalu berada di fase yang sama untuk setiap mata pelajaran. Penetapan fase didasarkan pada hasil asesmen. Seorang peserta didik mungkin saja berada di fase yang berbeda untuk beberapa mata pelajaran. Penyesuaian dimungkinkan pada fase yang berbeda dari capaian pembelajaran yang setiap mapel. Apa yang dimaksud dengan perangkat ajar? Perangkat ajar merupakan buku teks dan modul ajar yang membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Melalui perangkat ajar, guru diharapkan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang semakin bermakna, selaras dengan prinsip yang mengedepankan pembelajaran sesuai tahapan dan kebutuhan peserta didik. Bagaimana cara mengakses perangkat ajar? Perangkat ajar dapat diakses melalui media cetak dan secara daring. Untuk media cetak, buku teks akan disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan berlaku. Daring, modul ajar dapat diakses dan digunakan pada platform mereka mengajar dengan mengikuti langkah-langkah petunjuk. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, memodifikasi, dan atau menggunakan modul yang disediakan pemerintah sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar secara keseluruhan. Bagaimana menggunakan modul ajar dalam kelas? Untuk perencanaan pembelajaran, guru memiliki keleluasaan membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Apakah silabus dan RPP tetap dibuat? Silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa kaitan RPP dengan modul ajar?
Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup satuan pendidikan. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP yang disediakan oleh pemerintah melalui maupun alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan secara mandiri. Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP, sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun pengembangan secara mandiri tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Apa kriteria ketuntasan minimal atau KKM masih akan berlaku pada kurikulum Merdeka ini? Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum? Capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Bagaimana acuan lingkup materi menjadi rujukan untuk evaluasi hasil belajar akhir dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah? Acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial pada tujuan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Bagaimana bentuk rapor intrakurikuler? Rapor intrakurikuler disusun dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif dengan nilai akhir mempertimbangkan hasil asesmen sumatif dan formatif. Laporan hasil belajar intrakurikuler akan diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir semester. Apakah ada kenaikan kelas jika pada kurikulum Merdeka menggunakan fase? Bagaimana kriteria kenaikan kelas? Ya, ada kenaikan kelas. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan potret ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah satuan pendidikan yang telah menerapkan SKS dapat menggunakan kurikulum Merdeka? Satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum Merdeka dan tetap menggunakan SKS dengan tetap merujuk pada capaian pembelajaran yang ada. Demikian, terima kasih yang dapat disampaikan untuk informasi terkait kurikulum Merdeka yang menjadi hal baru dan akan digunakan pada pembelajaran di sekolah untuk tahun-tahun berikutnya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video-video saya yang lainnya.